Oke, kita mulai ya kelasnya untuk data dan pustaka hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Sesuai dengan kontrak kuliah dan juga mungkin yang sudah membuka e-learning ya, sudah ada materinya. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang bagaimana mengakses sumber data statistik resmi, sebutannya data sekunder ya, bagaimana mengakses data sekunder, dan menjelaskan metode pemerolehan data pada survei skala besar. Jadi di sini akan kita kenal dengan sebutan data sekunder atau data statistik sekunder. Kenapa bukan data primer? Jadi kan mungkin sebelum UTS kemarin sudah dibahas ya oleh dosen yang masuk sebelum UTS, itu bedanya data primer dan data sekunder apa. Jadi untuk yang pertemuan kita minggu ini, data sekunder itu yang akan kita bahas. Apa sih keuntungan kita menggunakan data sekunder dibanding dengan data primer? Untuk data sekunder, itu adalah data yang kita dapatkan dari sumber kredibel pihak ketiga yang sudah menyediakan data untuk bisa kita gunakan sebagai pengguna, sebagai peneliti, atau mahasiswa ya kalian, dosen, dan lain-lain, yang memang tujuannya adalah untuk penelitian dan publikasi seputar ranah atau fokus sesuai dengan bidang studi atau bidang minatnya masing-masing. Jadi di sini bisa dibilang data sekunder itu adalah kita sebagai pengguna itu tinggal menggunakan datanya. Berbeda dengan data primer, kalau data primer itu kan kita memang mengumpulkan data langsung, baik itu wawancara, survei, observasi, kemudian kita bisa melakukan simulasi untuk mendapatkan log data, itu juga termasuk bagaimana cara kita mendapatkan data primer. Sedangkan data sekunder, hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, dari hasil survei kuesioner tersebut, itu sudah bisa kita skip, atau tidak usah kita lakukan lagi. Jadi sudah ada datanya, data mentah atau data raw data, yang bisa kita gunakan langsung untuk proses mungkin filtering, atau bisa cleaning dulu datanya. Kalau datanya banyak noise, kita lakukan cleaning dulu atau pembersihan. Bisa kita filtering juga, filtering mana atribut yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, atau kita mau mengatasi terlebih dahulu hal-hal yang tidak kita butuhkan di data, kita hapus atau kita hidden, kemudian tidak kita ikutkan dalam perhitungan dengan metode atau algoritma yang kita pakai ketika kita melakukan penelitian tersebut. Jadi untuk data sekunder ini keuntungannya adalah dibanding data primer, kalau data primer kita benar-benar harus mengumpulkan data langsung sendiri dan kita mengolah data tersebut setelah dikumpulkan. Kalau data sekunder, kita tidak perlu melakukan step-step tersebut. Jadi kita sudah punya datanya, kita tinggal memberikan perlakuan terhadap data tersebut tergantung dari proyek atau penelitian yang sedang kita lakukan. Dan selanjutnya, step-step selanjutnya seperti mengolah data, kemudian metodologinya pakai apa, evaluasinya seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa, hasil diskusi seperti apa, dan seterusnya. Sampai penelitian itu selesai dipublikasikan di jurnal bereputasi atau media massa, koran, elektronik, dan sebagainya. Kalau data primer, paling tidak kita membutuhkan waktu untuk mengolah data tersebut kira-kira 3-6 bulan ya untuk datanya saja, baru kemudian bisa kita lanjutkan ke proses cleaning data, filtering data, dan sebagainya. Karena memang proses pengumpulan data itu kan tidak mudah ya. Ada yang respondennya itu memang untung-untung bisa dapat banyak langsung, jadi kita bisa cepat mengumpulkan datanya. Tapi kalau tidak, yang mungkin agak rumit atau atribut yang kita terapkan pada data tersebut terlalu banyak, jadi pengisi surveinya atau calon respondennya itu merasa, oh ini memakan waktu saya sekali, jadi tidak
mendapatkan begitu banyak responden dan hasilnya juga tidak begitu signifikan berbeda antara satu responden dengan responden yang lain untuk melihat perbedaan atau gap dari data yang kita olah tersebut. Nah, itu mungkin keuntungan dari penggunaan data sekunder. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah data sekunder ini bisa kita gunakan atau kredibel, misalnya kita gunakan untuk submit proposal PKM atau proposal tugas akhir. Kredibel asal sumbernya itu adalah sumber-sumber yang memang resmi dan juga sudah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelum kita. Selama hal itu terpenuhi, data sekunder bisa dianggap digunakan untuk penelitian atau proyek yang kita lakukan. Ini adalah sumber-sumber data sekunder yang sudah banyak digunakan oleh peneliti terdahulu sebelum-sebelumnya, dan juga sudah banyak dipakai tidak hanya domestik atau nasional, tapi juga internasional. Seperti IFLS, mungkin yang ada interest kepada kehidupan keluarga di Indonesia itu seperti apa, bisa menggunakan data yang sudah disediakan oleh IFLS. Kemudian yang ada interest atau minat ke demografi dan kesehatan, nutrisi, HIV, malaria, dan sebagainya, bisa mengunjungi website dari DHS. Kemudian yang tertarik dengan BPJS Kesehatan untuk menganalisis, mengolah datanya BPJS Kesehatan bisa ke portalnya Big Data BPJS, portal online-nya. Kemudian ada juga Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga, SIDUGA. Kemudian ada juga World Bank, World Data Bank ya, Bank Data Dunia. Kemudian data WHO, data BPS atau Badan Pusat Statistik, data IHME, kemudian Susenas, Riskesdas, Rifaskes, Satu Data Indonesia. Ini data memang data publik untuk Indonesia yang bisa diakses oleh masyarakat umumnya. Kemudian yang terakhir adalah statistik portal data terbuka Jakarta. Ini adalah portal data khusus untuk pemerintah Jakarta yang disediakan oleh pemerintah Jakarta untuk bisa diakses oleh masyarakat umum. Dan mungkin ada tidak hanya ini ya yang ada di slide ini maksud saya. Jadi ada banyak sekali tergantung dari kita itu ingin meneliti atau melakukan project terkait dengan topik apa. Itu bisa kita cari di Google, mungkin kalau tidak tahu ya websitenya langsung bisa di Google, misalkan HIV testing, data bank, misalnya seperti itu kata kuncinya, kemudian nanti akan ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan. Nah, itu adalah sumber data sekunder. Mungkin kalau yang sains dan teknologi, satu lagi tambahannya Kaggle ya, kaggle.com itu juga sudah biasa digunakan oleh riset-riset atau peneliti yang bergerak di sains, teknologi, teknik, dan sekitar situ ya, data science juga di situ biasanya data-datanya diambil. Nah, ini adalah tampilan atau website untuk mengakses IFLS yang punya interest kepada kehidupan keluarga Indonesia. Sebetulnya tidak hanya Indonesia ya yang ada di IFLS ini atau yang dilakukan oleh RAN Organization ini. Ada juga beberapa negara seperti Malaysia, Guatemala. Jadi kalau kita ingin mengcompare, misalnya kepikiran, oh saya ingin mengetahui bagaimana kehidupan keluarga Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia dan Guatemala, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa mendownload data Malaysia, IFLS-nya Malaysia, kemudian IFLS Indonesia, dan IFLS Guatemala. Kemudian kita lakukan berbagai macam metode, dan hasilnya seperti apa, dan bisa kita buatkan infografik atau bar chart, misalkan trend, line graph, yang menunjukkan bahwa bagaimana sih kehidupan keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Guatemala dalam 5 tahun terakhir, misalnya seperti itu. Jadi, bisa menggunakan website IFLS oleh RAN Organization ini. Untuk mendapatkan datanya, memang harus login dan sign up dulu. Jadi, register dulu, kemudian baru kita bisa mendapatkan datanya. Memang seperti itu ya, kadang-kadang ketika ada organisasi resmi yang menyediakan open data, itu kita harus
register dulu, jadi tidak bisa langsung di-download. Tujuannya apa? Untuk mereka itu mengetahui kira-kira yang mengakses datanya itu siapa, kemudian latar belakangnya bagaimana, mahasiswa kah, atau researcher kah, atau pemerintahan kah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka juga ingin mendapatkan data siapa yang mengakses open data yang mereka sediakan. Nah, ini seputar IFLS untuk yang mungkin memiliki ketertarikan tentang Family Life Survey. Jadi di sini sudah sampelnya itu sudah sekitar 83% ya dimiliki oleh IFLS di websitenya atau di bank datanya, dan bekerja sama dengan Lembaga Demografi Indonesia, Universitas Indonesia, UKLA, CPPS Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk mendapatkan data-data sampel dari Indonesia, IFLS itu juga bekerja sama dengan pemerintah ataupun universitas yang ada di Indonesia. Jadi tidak murni mereka mengerjakan sendiri, tapi tetap butuh bantuan dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Jadi di sini sebutannya kan longitudinal survey ya. Kalau longitudinal itu maksudnya adalah penelitiannya itu sifatnya sosial dan dikerjakan dalam waktu yang tidak singkat, jangka panjang ya. Jadi penelitiannya itu bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama, karena memang surveinya pun butuh waktu ya untuk mendapatkan hasil dari bagaimana sih family life yang ada di Indonesia. Sejauh ini, IFLS itu sudah mencakup 13 provinsi di Indonesia, walaupun belum semuanya ya, tapi sudah ada 13 provinsi di datanya mereka. Dan kalau mau menggunakan datanya IFLS ini, mungkin misalkan daerah Bali belum Bali di sini sudah belum tercover oleh IFLS. Nah, kita ingin sebagai peneliti mengetahui family life di Bali itu seperti apa dibanding Jawa dan Sumatera misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai peneliti bisa melakukan improvisasi terhadap data yang disediakan oleh IFLS. Jadi dari data IFLS ini kita ambil mungkin Jawa, Sumatera kita ambil, kemudian kita lihat mereka menggunakan atribut apa saja, kemudian variabelnya apa, dan bagaimana contoh kuesioner yang disebarkan oleh IFLS dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga tadi, itu ke provinsi yang sudah mereka datangi atau kunjungi. Jadi bisa seperti itu ya, kalau kita ingin misalnya menggunakan provinsi di luar dari cakupan IFLS. Jadi kita bisa berpedoman kepada atribut, variabel, dan juga contoh kuesioner yang mereka sebarkan. Untuk kita bisa datang langsung ke Bali, kemudian kita sebarkan kuesioner yang mirip dengan kuesioner yang IFLS sebarkan. Jadi nanti kita hanya butuh mengumpulkan datanya Bali, kemudian datanya Jakarta dan data Sumatera, Jawa dan Sumatera, itu kita sudah bisa menggunakan dari IFLS untuk bisa kita komparasi dan kita laporkan baik itu di tulisan atau media cetak dan elektronik. Variabel IFLS ini salah satunya ya, ada 2 pack kuesioner dalam IFLS. Yang pertama adalah kuesioner rumah tangga, yang diobservasi ada banyak, seperti contohnya kebiasaan merokok, kondisi status kesehatan, kondisi kesehatan kronis, kesehatan psikologis, kepribadian, kapasitas kognitif, morbiditas akut, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang kedua, ada kuesioner pengukuran kesehatan individu. Nah, ini contohnya pemeriksaan sampel darah, pengukuran kesehatan, meliputi tekanan darah, antropometri, dan kekuatan fisik tubuh. Jadi ini adalah beberapa indikator yang nantinya menjadi atribut variabel untuk mereka atau IFLS itu dapatkan dari kuesioner yang mereka sebarkan. Ini adalah kuesioner IFLS contohnya. Jadi ini untuk kebiasaan merokok, indikator kebiasaan merokok, ada beberapa hal yang mereka ingin ketahui dari keluarga tersebut. Contohnya apakah ibu, bapak, saudara pernah mempunyai kebiasaan mengunyah tembakau, menghisap tembakau pakai pipa, menghisap tembakau yang dilinting sendiri, atau menghisap rokok atau cerutu, ya, tidak, dan seterusnya. Ini adalah untuk kebiasaan merokok. Kemudian untuk contoh kuesioner keadaan kesehatan, ini bagaimana keadaan kesehatan Bapak
ibu, saudara saat ini sehat sekali, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat. Jadi untuk kuesioner mungkin kalian juga sudah paham ya bagaimana caranya membuat kuesioner, menyusun pertanyaan kuesioner. Jadi kita memang harus tahu dulu kita tuh ingin mendapatkan informasi apa dari si responden, kemudian kita menyusun detail pertanyaan sedetail mungkin untuk bisa mendapatkan informasi yang juga to the point dari responden yang kita tuju. Ini contoh kuesioner lainnya untuk pengukuran kesehatan juga sama, ada duduk berdiri, kemudian kekuatan genggaman tangan, dan lain-lain. Nah, ini adalah kuesioner IFLS. Kemudian untuk yang kedua, ada yang disebut dengan DHS. DHS ini fokus kepada demografi dan kesehatan, juga berbasis survei. Jadi mereka ada petugasnya seperti itu ya, ada tim pengumpul datanya yang turun langsung ke lapangan, melakukan observasi dan menyebarkan kuesioner survei ke masyarakat-masyarakat yang mereka tuju atau targetkan. Untuk DHS program ini memang fokus kepada populasi, kemudian kesehatan, dan nutrisi. Jadi mungkin kalian yang memiliki minat di seputar area populasi, kesehatan, dan nutrisi, itu bisa mengunjungi DHS program atau DHS website ya untuk mendapatkan data yang bisa kalian olah. Ini adalah sebaran dari DHS. Jadi sudah hampir ke berbagai benua ya untuk DHS-nya. Untuk yang hijau, ini untuk demografi dan kesehatan. Kemudian yang merah untuk mengindikasikan pengujian atau testing HIV. Kemudian yang bintang, malaria. Kemudian yang bulat kuning adalah SPA. SPA itu penilaian penyediaan layanan. Ini demografi dan kesehatan, ini sama dengan kalau di Indonesia itu survei demografi kesehatan Indonesia atau SDKI. Kemudian malaria indikator survei dan SPA. Sama dengan IFLS tadi, jadi DHS itu juga menyebarkan kuesioner. Kuesionernya meliputi apa? Household, woman, wanita, pria, dan biomarker. Jadi seperti ini ya tumpukan dari kuesioner yang disebarkan oleh DHS. Jadi hard copy, kemudian mereka tumpuk seperti ini, ada kode-kodenya, ada klasternya ya. Jadi klaster inilah cara kerjanya DHS yang nanti akan dijelaskan ya di slide berikutnya. Nah, untuk biomarker yang biasanya diteliti oleh DHS itu meliputi anemia, height, weight, jadi tinggi berat badan ya, HIV, dan malaria. Walaupun tidak terbatas pada ini ya, ada juga yang kronik, jadi seperti diabetes, lipid, hepatitis B, C, herpes, kemudian vitamin A, tetanus, dan lain-lain. Untuk water testing juga mereka lakukan survei, karena mereka akan memang fokus pada demografi dan kesehatan. Bagaimana sih kalau demografinya seperti ini, kesehatan masyarakatnya seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya DHS melakukan sampling. Jadi, DHS tersebut sebelum turun ke lapangan, melakukan observasi dan survei secara langsung, mereka menentukan dulu geografi mana yang ingin mereka tuju, karena mereka kan fokusnya memang di demografi dan kesehatan. Setelah mereka mengetahui geografi mana yang ingin mereka tuju, mereka membuat klaster dari geografi tersebut. Jadi setelah dibuat klasternya, teknik sampling kan sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelum UTS, di pertemuan-pertemuan awal bagaimana caranya melakukan teknik sampling. Kemudian setelah terbuat klaster dari geografi yang terpilih tadi, maka melist household-nya, household mana yang harus kita kunjungi. Berapa jumlah household untuk setiap klaster yang harus dikunjungi, dan barulah ketika sudah tahu mana household yang harus dikunjungi dari klaster tersebut, mereka kunjungi setiap household pada setiap klaster untuk diinterview. Setelah diinterview, nanti prosesnya selesai untuk mereka terjun langsung observasi ke demografi atau penduduk yang tinggal di region tersebut, kemudian mereka olah datanya, kemudian mereka buat mungkin spreadsheet, Excel, CSV, data tersebut, kemudian kalau mau mereka olah, publikasi dengan
metode penelitian pada umumnya setelah mereka selesai untuk mengumpulkan data dan mengolah data tersebut. Ini contoh ilustrasinya, ada Gambela dan Oromia region ya. Jadi ini contoh sampelnya, 6% sampel, 0,4% populasi untuk Gambela, kemudian 15% sampel, 36% populasi untuk Oromia. Jadi ini kira-kira bagaimana ilustrasi untuk DHS tersebut memilih sampel berdasarkan area geografi setiap benua atau di seluruh dunia lah ya istilahnya seperti itu. Karena tadi sudah ada beberapa benua yang memang dikunjungi atau didatangi oleh DHS tersebut, termasuk Indonesia. Ini adalah tampilan website dari DHS program, jadi bisa diakses di dhsprogram.com. Dan lagi-lagi, kalau kita ingin menggunakan data dari DHS, harus login atau register dulu ke websitenya. Dan di sini bisa kita lihat ya, ada siapa DHS tersebut, siapa timnya, kemudian apa yang mereka lakukan, di mana mereka bekerja, seperti ringkasan dari geografi mereka, area geografi yang mereka datangi atau yang mereka pilih untuk dilakukan survei. Kemudian ini ada data dan publikasi. Jadi mereka pun juga melakukan publikasi terhadap data-data kuesioner yang mereka kumpulkan. Jadi ini bagian publikasi bisa menjadi studi literatur yang akan kalian lakukan sebelum memutuskan ide ataupun inovasi yang kalian miliki. Jadi mau ngapain nih pada penelitian atau proyek ini? Sudah sejauh mana sih peneliti-peneliti lain melakukan hal tersebut? Karena kan untuk pendahuluan atau latar belakang atau studi literatur itu adalah hal yang wajib dilakukan sebelum kita memutuskan kita ingin melakukan proyek atau melakukan penelitian apa, kira-kira begitu. Dan kemudian nanti setelah kita punya latar belakang, pendahuluan, dan ide ataupun inovasi yang muncul, kita bisa masuk ke bagian datanya untuk mencari dataset yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini contohnya untuk ketika kita sudah login ya, sudah login, register, kemudian ini adalah contoh dataset, bagian datasetnya untuk Indonesia. Dan di sini terlihat Indonesia 1994, 97, 2002, 2007, 2012, dan 2017. Kemudian pasti muncul pertanyaan, kenapa tidak ada data yang 2021 atau 2020? Sementara kita kan sekarang di tahun 2021 mau 2022. Kenapa mereka belum update? Jadi proses untuk pengumpulan data sampai akhirnya bisa diupdate di website secara terbuka dan publik itu kan juga tidak mudah. Jadi ada banyak proses perizinan yang mereka harus lakukan sebelum akhirnya mendapatkan izin untuk mempublikasi data pada websitenya mereka. Seperti mungkin pernah mendengar ada yang sifatnya ethical concern. Nah, yang seperti itu, ada surat perizinan kalau data tersebut tidak mengandung hal-hal yang bisa membahayakan negara tersebut ketika dipublikasi dan lain-lain. Seperti itu kan memang harus diperhitungkan, dipertanggungjawabkan oleh DHS-nya ketika melakukan survei, dan juga respondennya atau yang mengisi kuesioner itu juga harus setuju bahwa datanya mereka akan digunakan untuk penelitian dan beberapa akan dipublikasi seperti itu. Jadi mungkin terkendala di sana sehingga memang biasanya itu sangat normal beberapa website penyedia data sekunder kredibel itu tidak update tahun yang sama pada tahun berjalan. Jadi misalkan sekarang tahun 2021 mereka sudah mempublikasikan data tahun 2021 karena kan baru berjalan. Mereka juga baru melakukan survei, turun ke lapangan, mengolah datanya, dan biasanya memang pada tahun 2022 baru akan muncul data tahun 2020 dan data 2021. Dan itu sangat normal. Jadi bukan termasuk websitenya ini kok nggak update ya, karena datanya masih 2017. Nah, kadang-kadang kan ada yang berpikiran seperti itu. Karena biasanya mereka itu mengambil sampel, misalkan regionnya itu, region untuk Indonesia, misalkan Jawa, mereka ngambilnya dari Januari sampai Maret. Kemudian Sumatera dari
April sampai Juli, kemudian nanti pindah lagi ke Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Sehingga mereka bisa mendapatkan sampel yang cukup akurat untuk setiap pulau yang ada di Indonesia, misalkan untuk kemudian bisa dipublish atau dipublikasikan di websitenya mereka. Karena kan kalau sampel, ngomongnya sampel itu kan kita kembali lagi ke pertemuan sebelum UTS, sampel kan harus akurat ya. Bahkan jumlah sampel dari jumlah populasi pun itu kan ada cara menghitungnya, seperti perhitungan kita pada pertemuan sebelum UTS, itu kan juga ada. Jadi memang untuk mengumpulkan data itu tidak mudah. Jadi tidak bisa, oh ini ya websitenya tidak update, saya tidak pakai. Pindah ke website berikutnya juga tidak ada. Akhirnya tidak dipakai lagi dan begitu seterusnya. Ketika kita melakukan penelitian, biasanya memang data-data yang digunakan itu tidak harus data pada tahun tersebut, pada tahun berjalan atau ongoing. Jadi kita bisa menggunakan data pada tahun sebelumnya, 2020, 2019, 2018. Jadi nanti ketika di laporan atau di proposal, kita tinggal mengatakan data yang kami pakai adalah data dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan orang juga akan, atau reviewer atau pembaca juga akan mengerti kenapa menggunakan data 2018 sampai data 2020. Karena memang 2021 itu masih di pertengahan tahun, misalnya seperti itu, atau 2022 masih di awal tahun. Karena kan penelitian itu kan sifatnya sebenarnya kan tidak berhenti pada satu kali penelitian kemudian selesai. Biasanya kan penelitian yang baik itu kan memang penelitian yang berkelanjutan. Jadi lanjut terus, lanjut terus, lanjut terus. Jadi nanti sehingga digabungkan beberapa penelitian akan menampilkan infografik yang bagaimana sih hasilnya yang 3 tahun lalu, bagaimana sih hasilnya 2 tahun lalu, dan seterusnya. Jadi bukan berarti ini Indonesia itu berhenti pada tahun 2017 saja. Mungkin terkendala DHS ini punya timeline untuk Indonesia didatangi atau dikunjungi per 2 tahun, per 3 tahun. Kemudian 2020 kemarin pandemi di seluruh dunia, maka kepending misalnya seperti itu. Dan hal-hal itu dalam penelitian memang ada. Jadi beberapa hal yang menyebabkan penelitian tersebut terganggu itu memang adalah hal yang wajar dalam penelitian. Jadi harus bagaimana caranya mengatasi hal tersebut, termasuk juga dalam pengolahan atau pengambilan data. Ini adalah jenis pengelompokan kuesioner oleh DHS, jadi sama seperti FLS tadi, jadi ada kuesionernya. Setiap scope, setiap topik pada DHS, misalkan demografi dan kesehatan, malaria, dan seterusnya, itu ada kuesioner yang berbeda. Persis sama seperti contoh dari IFLS tadi. Hanya berbeda kan ya, yang mengambil berbeda, tentu atribut, variabel berbeda. Bagaimana cara kita mengetahui kita mau menggunakan yang mana, IFLS atau DHS? Kembali kepada ide, inovasi, dan hasil diskusi antara mahasiswa dengan anggota kelompoknya, mungkin yang punya kelompok mau buat proyek, atau bisa berdiskusi dengan dosen pembimbingnya. Lebih baik menggunakan atribut yang mana, yang disediakan oleh DHS atau yang disediakan oleh IFLS. Jadi dua-duanya sama-sama benar, tidak ada yang salah, hanya kebutuhan kita itu seperti apa. Manakah yang disediakan oleh dua sumber sekunder tersebut. Jadi seperti itu. Ini adalah yang disediakan oleh DHS, HIV, men, children, household, women, kelahiran, couple. Contoh pertanyaan kuesioner pada DHS, contoh seperti ini, identifikasi anggota rumah tangga, sanitasi lingkungan, sosial ekonomi, kemudian untuk kuesioner wanita, imunisasi anak, kesehatan dan gizi anak, preferensi fertilitas, HIV, AIDS, perilaku merokok, minum minuman keras, dan lain-lain. Sedangkan untuk pria, indikatornya kesiagaan sebagai ayah, kemudian riwayat kontrasepsi, perkawinan, pekerjaan dan peran gender, isu kesehatan yang lain. Jadi ini ya kuesioner. Kemudian atribut-atribut dari kuesioner tersebut, indikatornya inilah yang ada pada data yang disediakan oleh DHS. Jadi untuk kalian mungkin yang tertarik dengan kesehatan dan gizi anak di daerah 3T di Indonesia misalkan, nah itu juga bisa nanti melakukan filtering data
dari data DHS. Kalau misalnya tidak bisa mendapatkan data langsung dari lembaga demografi yang ada di Indonesia. Karena kan tadi seperti FLS itu kan bekerja sama dengan lembaga demografi. Jadi sebetulnya datanya itu ketika kita bisa mengolah dengan baik, melakukan filtering, cleaning, dan lain-lain terhadap data tersebut, itu sebetulnya sudah cukup representatif untuk kita melakukan penelitian atau proyek. Nah, ini contoh kuesioner untuk DHS, sebetulnya hampir sama ya dengan IFLS, hanya saja mungkin karena DHS ini, misalnya di sini ada bagian 4, kehamilan dan pemeriksaan sesudah melahirkan, sedangkan untuk IFLS tadi lebih kepada kebiasaan merokok, kesehatan individu, dan lain-lain. Jadi, memang setiap lembaga pasti akan berbeda kuesionernya. Begitupun dengan kalian kan, topiknya sama, bisa jadi pengambilan kuesionernya akan berbeda. Satu akan fokus di atribut X, yang satunya akan fokus di Y, misalnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Big Data BPJS. Nah, untuk Big Data BPJS ini sudah lengkap ya di PPT. Jadi biasanya kan memang ketika kita menggunakan data untuk diolah atau untuk kita lakukan implementasi metode atau algoritma terhadap data tersebut, itu kan kita perlu menjelaskan dulu ya kepada pembaca, baik itu media massa elektronik, baik itu artikel ilmiah, jurnal yang dipublikasikan di jurnal bereputasi. Jadi di sini sudah cukup lengkap informasinya yang bisa dituliskan. Jadi kan mungkin pernah melihat ya, bab 3 pada proposal atau pada laporan itu kan metodologi, membahas metodologi penelitian. Dan itu biasanya yang pertama kali akan dibahas pada bab 3 metodologi penelitian tersebut adalah dataset. Jadi kan data ini sebutannya adalah dataset juga ya, sama. Dataset atau data itu sama. Jadi data yang digunakan pada penelitian ini adalah data BPJS Kesehatan yang diambil pada tahun 2018 sampai 2020. Datanya diambil langsung dari portal online BPJS Kesehatan yang beralamat www.bpjskesehatan.com misalnya seperti itu. Jadi perlu ada informasi data yang disampaikan pada laporan atau proposal tersebut. Dan contohnya seperti ini. Jadi ini kata-kata bagaimana pengambilan sampel dilakukan untuk BPJS, oversampling, misalnya seperti itu. Kemudian kerangka sampelnya, berapa keluarga, berapa FKTP, berapa strata. Dan kemudian kalau ada kategori pada datasetnya, maka ada kategori 1, 2, 3 seperti ini, maka ini juga akan menjadi hipotesis yang berbeda antara kategori 1 dengan kategori 2 dan 3. Jadi bagaimana sih kategori 1 BPJS, bagaimana sih kategori 2 BPJS, bagaimana sih kategori 3 BPJS, dan seterusnya. Jadi nanti bisa didapatkan hasil setelah mengolah datanya itu, oh hasilnya seperti ini. BPJS dengan kategori 1, mungkin berapa strata, dan survei kepuasan atau survei kepuasan pengguna itu bisa kita dapatkan dari hasil pengolahan datanya. Begitu juga dengan kategori 2 dan kategori 3. Tapi kalau tidak ingin ada kategori keluarga, jadi misalkan satu data yang penting datanya BPJS Kesehatan, maka tidak perlu ada pembagian kategori seperti ini. Ini juga sama, bagaimana caranya pengambilan sampel yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini bisa dicantumkan pada proposal, pada laporan, bisa juga tidak. Jadi, ada yang menuliskan hanya mencantumkan dari mana sih data ini diambil, kemudian jumlah datanya berapa, kemudian atributnya apa saja pada data tersebut, dan metadata data tersebut apa. Jadi, tidak perlu sampai bagaimana cara mengambil sampelnya. Tapi ada juga beberapa format laporan dan proposal itu yang menginginkan bagaimana sih cara pengambilan sampel. Kalau kita menggunakan data sekunder, tentu pengambilan sampelnya akan menuliskan langsung dari sumber tersebut. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tim mereka, untuk mengambil sampel keluarga yang ada di Indonesia yang masuk atau terdaftar pada BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya kita melakukan penelitian dari awal, mengumpulkan data, maka pengambilan sampel ini kan berdasarkan kita. Mau tekniknya seperti apa? Clustering, atau mengambil random, berdasarkan
1, 18, 28, 38, dan seterusnya, mau seperti itu tergantung dari kita sebagai pengumpul datanya. Tapi kalau kita menggunakan data sekunder, bukan data primer, maka kita menggunakan teknik pengambilan sampel yang sudah dilakukan oleh penyedia data tersebut. Ini juga sama, masih pengambilan sampel. Nah, ini adalah struktur data sampel BPJS, seperti ini, BPJS Kesehatan data sampel 2017-2018, kepesertaannya setiap tahun dari 2016 sampai 2018, kemudian jumlah pelayanan FKTP, pelayanan FKRTL, diagnosis sekunder. Kemudian bentuk data, nah ini bentuk data BPJS, ada nama file kepesertaan, FKTP, FKRTL, diagnosis sekunder, dan lain-lain. Dan di sini ada kata-kata wide dan long. Nah, ini yang perlu diketahui, mungkin untuk yang belum tahu wide dan long itu apa. Kalau wide data, itu datanya punya kolom untuk setiap variabel. Jadi bentuknya itu panjang ke kanan datanya. Tapi kalau untuk long, itu tidak semua variabel akan dibuatkan satu kolom. Kadang-kadang sudah disediakan kolomnya, kita tinggal mengisi baris per baris dari kolom yang sudah disediakan tersebut. Plus minusnya dikembalikan kepada peneliti. Kalau peneliti tersebut memang butuh data yang menjabarkan secara spesifik data per data, maka lebih bagus menggunakan wide data. Formatnya itu wide data. Tapi kalau cukup mengetahui jumlahnya saja, cukup mengetahui tipenya saja, laki-laki, perempuan, kemudian dewasa, muda, remaja, dan sebagainya, berarti cukup dengan long data. Jadi long data itu tidak salah, wide data tidak salah, hanya kita kembali ke penelitinya butuhnya yang seperti apa. Kalau kita butuh spesifik sampai detail-detailnya terekam, maka pakai wide data. Kalau long data, maka data yang tersaji itu mungkin secara gambaran akumulasi, kemudian secara garis besar, dan tidak sedetail wide data. Kadang-kadang kan ada yang tidak butuh data yang lengkap ya, yang penting ada totalnya berapa, seperti itu. Jadi kembali ke penelitinya masing-masing. Nah, ini adalah contoh dari beberapa data yang diolah dengan SPSS statistik, aplikasi SPSS. Ada kepesertaan, kunjungan FKTP, FKTP non-kapitasi, dan FKRTL. Dan ini punya tabelnya masing-masing. Ini punya tabel, punya tabel, punya tabel, dan punya tabel. Ada kalanya ketika kita ingin melakukan penelitian harus mematch atau menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel utuh, satu tabel utama. Karena apa? Bisa jadi kita membutuhkan informasi dari tabel ini, dan tabel ini untuk dimasukkan ke tabel ini. Jadi, caranya memang kan digabungkan. Apakah bisa kita menggabungkan dataset seperti ini? Jawabannya bisa. Ketika kita butuh informasi dari tabel ini dan ini, ingin kita gabungkan ke tabel ini, maka kita tinggal menggunakan aplikasi, contohnya ini SPSS, caranya data, merge file, dan tambahkan variabelnya atau case-nya. Kemudian nanti jadi satu file utuh, file baru, misalkan kita berikan nama 05 final, seperti itu ya. Nah, itu adalah satu tabel atau satu file yang isinya adalah semua atribut variabel case yang kita gabungkan dari 01, 02, 03, dan 04. Jadi akan semua data yang terekam pada 1, 2, 3, 4 ini akan tergabung menjadi satu file utuh di file nomor 5 final tadi. Jadi bisa di-merge kalau kita butuh dua buah data dari dua buah file begitu ya, ada atribut atau variabel yang butuh kita ikutkan, kita merge seperti itu diperbolehkan. Jadi misalkan kalau kita butuh dari tabel ini kita butuh X, dari tabel ini, dari tabel yang lainnya kita butuh Y. Maka kita gabungkan variabel X dan Y tersebut untuk bisa mendapatkan mungkin komparasi atau mungkin tambahan informasi atau atribut variabel itu bisa, dan caranya memang kita merge ke dalam satu file. Karena kalau kita punya file terpisah, ketika kita ingin membuat infografis,
line graph atau trend seperti itu kan tidak akan terlihat karena berada pada dua file yang berbeda. Nah, biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu biasanya kan menginginkan satu file untuk bisa dibaca, kemudian ditampilkan hasilnya, seperti SPSS, Tableau, mungkin yang pernah mendengar Tableau untuk bisnis analytics, melakukan proses bisnis analytics, itu dengan Tableau itu bisa menggunakan gabungan dataset. Jadi tidak hanya satu, tapi dari beberapa dataset digabungkan untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih representatif dan informatif. Kalau misalnya dari satu dataset ini tidak cukup. Nah, ini bisa kita lakukan combine data di Stata. Mungkin ada yang sudah pernah dengar Stata. Kalau yang belum pernah dengar, Stata ini juga hampir sama seperti SPSS. Jadi memang dia mengolah data ya, bisa memerge, menggabungkan dua dataset. Jadi kalau ada dataset yang ingin digabungkan, tinggal pilih data, combine dataset, kemudian merge. Jadi nanti akan tergabung dan modelnya sama seperti ini. Akan tergabung semua tabel pada satu file baru. Kemudian ini untuk yang memiliki minat di informasi kependudukan dan keluarga bisa mengakses websitenya Siduga dari BKKBN. BKKBN itu menyediakan laporan rutin, laporan khusus, kemudian ada information system-nya atau sistem informasinya. Cuman ini sepertinya sedang under maintenance oleh BKKBN karena tidak bisa saya akses kemarin waktu hari Selasa ya kalau saya tidak salah, ketika saya ingin membuka. Kemudian ada juga survei kinerja dan akuntabilitas program KKB PK keluarga dan juga remaja. Ini adalah tampilan dari website untuk data bank dunia, jadi World Bank. Jadi kalau butuh informasi atau data dunia, mungkin mau mengkomparasi Amerika dengan Jepang, atau ingin mengkomparasi Korea Utara dengan Korea Selatan, bisa mendapatkan datanya, tergantung topiknya ya, dari World Bank Open Data ini. Di sini ya, diambilnya dari data bank ini. Data bank kita klik, kemudian nanti kita tinggal pilih topik-topiknya atau bisa kita search topik yang sudah kita ingin untuk dicari di website ini. Kemudian ini data WHO, jadi yang ingin menggunakan data WHO untuk data penelitian atau proyeknya bisa mengunjungi ini. Dan di sini sudah ada data, kemudian data API, publikasi, dan data search. Nah, di sini bahkan sudah disediakan data API ya. Mungkin yang mengerti API ini yang memudahkan menjembatani antara satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi kalau sudah ada API sudah aman. Tinggal ambil datanya dari sini, kemudian kalau kita punya sistem atau aplikasi sendiri, tinggal kita hubungkan API-nya, kemudian tampil dengan otomatis, real time juga. Jadi kalau data dari WHO ini diupdate, sistem kita akan ikut terupdate karena API-nya sudah terhubung, semacam embedded system ya jatuhnya. Kemudian data BPS, data Badan Pusat Statistik, yang butuh data Badan Pusat Statistik bisa mengambil dari websitenya mereka. Ini ya, ada di ranah sosial dan kependudukan, gender, geografi, iklim, ada ranah ekonomi dan perdagangan, ekspor impor, energi, harga eceran, pertanian dan pertambangan, hortikultura, kehutanan, dan perikanan. Jadi sudah bisa mengambil juga, mereka juga menyediakan. Yang butuh data IHME, data visualization-nya juga sudah ada tahunnya, kemudian topiknya. Kalau nggak ada, berarti kan yang paling terbaru ya, seperti ini, finance, COVID vaksin, dan lain-lain. Dan kalau memang datanya dibutuhkan ada di IHME ini, maka bisa mencari di websitenya langsung. Kemudian BMKG, ini iklim ya. Misalnya ada ide, saya ingin membandingkan iklim tahun ini dengan tahun lalu, karena mungkin tahun ini cuacanya agak ekstrim, panasnya lebih panas daripada rasanya, lebih panas daripada tahun kemarin. Maka kita bisa melakukan komparasi terhadap data ekstrim, ini data ekstrim ya, data ekstrim BMKG tahun ini dengan tahun kemarin. Kita olah, kemudian setelah kita terapkan metode algoritma berbagai macam cara, kemudian kita dapatkan
berapakah persentase perbedaan ketinggian data ekstrim atau cuaca ekstrim dari Indonesia dari tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, kira-kira begitu. Kemudian, ini mungkin slide terakhir ya. Jadi, intinya kalau kita menggunakan data sekunder, yang bisa kita pangkas adalah proses dari pengumpulan data, kemudian penerjemahan data, dan perangkuman data tersebut menjadi satu data utuh, satu kesatuan data utuh. Sebetulnya ketika kita memiliki data sekunder pun, kita tetap harus melakukan combine, cleaning, filtering, coding, transformasi sesuai dengan tujuan penelitian. Kadang ada atribut yang mungkin tidak diperlukan oleh program studi statistik, diperlukan oleh program studi data science atau science data. Tidak diperlukan oleh program studi manajemen, dibutuhkan oleh program studi ekonomi, misalnya seperti itu. Jadi datanya yang disediakan oleh data sekunder itu kan memang semuanya tergantung dari apa sih yang mereka ingin tahu, biasanya kan detail, lengkap, seperti itu. Nah, itu bisa disesuaikan sesuai dengan tujuan penelitian ataupun proyek yang kita kerjakan. Nah, proyek di sini kan biasanya memang ketika kita membuat aplikasi, seperti itu mungkin ada yang berkeinginan untuk punya startup dan lain-lain, membuat aplikasi yang berguna bagi masyarakat. Nah, itu untuk awal, karena memang kita mungkin tidak punya kenalan, tidak tahu harus kemana, seperti itu, sedangkan kita punya ide, bisa menggunakan data sekunder dulu sebagai pijakan awal. Jadi nanti ketika kita menggunakan data sekunder, kita ambil dari website yang menyediakan data open data tadi, kemudian kita buat aplikasinya, sudah running, aplikasinya sudah selesai, kemudian kita testing aplikasinya atau kita uji, karena kan tidak mungkin ya aplikasi di launching tanpa di testing. Pasti akan melakukan testing dulu, apakah sudah bagus performance-nya, apakah masih ada bug-nya, apakah masih sering error dan sebagainya, kemudian apakah desain penggunanya atau desain antarmuka atau desain user interface-nya itu sudah bagus, baru kemudian di launching resmi. Dan biasanya dalam proses testing itu kan mau tidak mau kita mencoba untuk menyebarkan aplikasi kita itu ke beberapa orang terdekat. Misalkan satu jurusan atau satu prodi, kemudian satu fakultas atau satu universitas, misalnya Universitas Airlangga minta testing untuk aplikasi ini. Nah, kemudian dari aplikasi tersebut dicoba oleh berbagai macam orang, berbagai rentang umur, usia, seperti itu, latar belakang pendidikan juga berbeda, maka akan didapatkan data. Jadi kita punya data, dan data tersebut sudah jatuhnya bukan data sekunder lagi, tapi dari data primer. Jadi itu adalah data primernya kita. Jadi awalnya kita pakai data sekunder, kemudian kita dapatkan data primer, itu juga merupakan salah satu hasil dari penelitian. Jadi tidak disebut data sekunder karena itu adalah hasil dari trial aplikasi kita. Dan itu diisi langsung oleh orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Maka itu disebut dengan data primer. Data sekundernya sebagai data trigger untuk membuat aplikasi tersebut, tapi ketika sudah jadi dan diisi digunakan oleh orang lain, itu disebut data primer. Memperhatikan teknik sampling yang digunakan, lembaga yang melakukan survei, jika diperlukan pembobotan atau pemberian bobot, weight, maka diberikan bobot, karena biasanya memang data sekunder itu belum data yang diberikan bobot. Bobot itu bisa pemberian bobot atau weight, bisa dalam bentuk penyetaraan berupa standar deviasi. Maka harus diperhatikan untuk meminimalkan keakuratan hasil analisis. Data sekunder mempunyai kelemahan peneliti tidak dapat mengendalikan semua konsep atau konstruk yang diteliti karena terbatas hanya data yang tersedia saja. Nah, ini memang seperti itu. Jadi ketika kita mencari berbagai sumber seperti itu ya, kemudian kita tidak menemukan atribut yang kita ingin untuk diteliti karena tidak ada yang menyediakan data tersebut. Tetap langkahnya adalah ketika kita memiliki problem seperti itu, mau tidak mau tetap harus mengumpulkan data secara personal. Jadi tim peneliti tetap harus turun ke lapangan mengumpulkan data. Tapi kalau kita atribut yang kita olah itu sudah umum dan ada banyak disediakan oleh
website yang sebagai penyedia data sekunder, maka sudah bisa kita langsung gunakan. Jadi memang keterbatasannya itu biasanya peneliti-peneliti yang ingin meneliti hal-hal yang spesifik dan belum tersedia pada data sekunder, penyedia data sekunder tetap harus melakukan penelitian data primer, pengumpulan data primer. Jadi tidak bisa menggunakan data sekunder, karena kan memang mereka melakukan penelitian berdasarkan apa yang mereka ingin untuk dapatkan, organisasinya maksud saya. Dan ketika kita ingin mencari di luar dari yang mereka kumpulkan, tentu kita harus mengumpulkan sendiri atau mengumpulkan langsung. Bisa berpijak, maksudnya kita bisa menjadikan data sekunder tersebut acuan, atribut apa sih yang sudah ada, yang mereka ambil atau yang mereka kumpulkan, kemudian nanti tinggal menambahkan atribut yang ingin kita tambahkan yang belum ada di data sekunder tersebut. Yang tidak bisa kita lakukan adalah, jadi kita pakai data sekundernya, kemudian kita tambahkan atribut, kemudian kita isikan berdasarkan respondennya kita, tapi menggunakan data-data sebelumnya dari data sekunder. Itu kan tidak match. Itu juga tidak boleh dilakukan, karena ketika kita menyebarkan kuesioner, tentu kuesioner yang mengisi punya kita kan berbeda dengan yang mengisi kuesioner yang disebarkan oleh pemilik data sekunder tersebut. Dan itu tidak bisa digabungkan menjadi satu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya memang kita ingin fokus penelitian kita itu di ranah ini, tidak disediakan oleh penyedia data sekunder, maka bisa gunakan data primer. Jadi kita kumpulkan datanya, kita buat kuesioner, kita kumpulkan datanya, kita olah datanya, kita cleaning, filtering, dan sebagainya. Kemudian baru kita terapkan metode sampai ketemu hasil. Kalau misalnya kita memilih menggunakan data sekunder, maka mau tidak mau harus menggunakan apa yang tersedia pada data sekunder tersebut. Jadi boleh kita jadikan acuan untuk bisa kita duplikasi dan kita lakukan pengambilan data supaya cepat ya. Kita kan sudah tahu atributnya apa, variabelnya apa. Kemudian kalau sudah ada target respondennya, kita tinggal menyebarkan kuesioner tersebut. Yang tidak boleh adalah datanya sekunder ini, misalnya data tahun 2018 yang diambil dari Sumatera. Kemudian karena ada satu atribut yang tidak terekam pada data sekunder tersebut, kita tambahkan satu atribut, kemudian datanya kita isikan, data atribut baru tadi itu kita isikan dengan responden yang berbeda pada tahun 2019. Sedangkan data yang ada itu adalah 2018, respondennya dari Sumatera. Yang 2019 yang baru ini, respondennya baru tidak sama dengan responden yang sebelumnya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi sebagai acuan itu boleh, jadi tidak ada masalah. Jadi ketika kita ingin menduplikasi header tabelnya, maksudnya sebanyak apa sih variabel yang dia lakukan, kemudian bagaimana kode setiap variabelnya, 1 untuk iya, 0 untuk tidak misalkan, atau 1 untuk yang menunjukkan adanya tumor otak, 0 yang tidak ada tumor otak, faktor gen 1, kalau tidak ada faktor genetiknya 0, misalnya seperti itu boleh. Jadi penyamaan kode, kemudian mengadop variabel atribut itu boleh, yang tidak boleh adalah menggabungkan dua hal yang berbeda. Yang satu X, yang satu Y digabungkan. Nah, itu akan menjadi datanya itu akan menjadi tidak baik lah istilahnya ya, walaupun sebetulnya ketika kita tidak peduli hal itu kan sebetulnya bisa saja. Jadi ketika ada yang bertanya, ini kamu mengumpulkan datanya langsung? Ya, padahal separuhnya tidak, seperti itu ya. Jadi semacam memutarbalikkan fakta seperti itu. Dan penelitian tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang hal itu juga terjadi. Karena mungkin waktunya sudah mepet, sementara harus sidang TA, waktunya sudah mepet, sementara harus mengumpulkan laporan ke Kementerian Pendidikan, misalkan seperti itu, dan hal-hal itu biasanya secara tidak langsung terjadi. Tapi penelitian yang baik kan seharusnya tidak seperti itu, karena ada jeda waktu atau jangka waktu untuk melakukan penelitian yang cukup diberikan oleh setiap lembaga yang memberikan bantuan pendanaan untuk penelitian tersebut. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita coba lihat berbagai website atau sumber
data sekunder yang menyediakan data untuk bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, ini adalah websitenya DHS untuk yang demografi dan kesehatan. Jadi yang mau mendapatkan informasi dari DHS, mendapatkan data ya. Di sini ada publikasi ya, jurnal artikel, ada publikasi katalog, publication untuk mencari topik-topik publikasi yang sudah dikerjakan oleh DHS, dan ini ada data. Dan di sini bisa dilihat datanya ada banyak ya. Data quality, ada data processing, data collection, kemudian model dataset, data variabel, dataset tipe, kemudian file format, merging dataset, dan lain-lain. Kemudian juga menyediakan GitHub kode programnya. Jadi untuk yang sudah tahu GitHub, bisa ya langsung menggunakan DHS GitHub. Kemudian DHS API, mobile app yang berbasis smartphone atau mobile phone, kemudian ada malaria, spasial data, dan lain-lain. Kemudian untuk metodologi, ini ada tipe surveinya seperti apa, kemudian kuesioner dan survei prosesnya seperti apa, diseminasinya seperti apa, dan lain-lain. Kita misalkan kita buka data collection. Nah, di sini ada survei kuesioner, ada biomarker, kemudian geografi, informasi geografinya. Di sini ya ada SPA yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada malaria indikator, dan seterusnya. Jadi kalau mau mendownload, bisa dari sini working with dataset, kemudian data processing. Jadi silahkan ya dicoba untuk mengotak-ngatik sesuai dengan mungkin interestnya kemana begitu ya. Karena kan tidak harus semuanya kita gunakan. Jadi tadi itu adalah beberapa sumber data sekunder yang biasanya digunakan oleh peneliti dan sudah kredibel kalau mau dipublikasikan nanti hasil penelitiannya. Kemudian ini adalah tampilan World Bank, World Data Bank, jadi Bank Dunia, Bank Data Dunia. Seperti ini. Di sini ya, data, kemudian ekspor database, ini ada World Development Indicator, ada statistical capacity, ada statistik pendidikan, kemudian ada statistik gender, ada health nutrition, dan seterusnya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk proyek atau penelitian yang akan kalian lakukan. Kemudian selanjutnya ini ada BMKG, iklim tadi. Jadi di sini sudah ada alur pengunjung portal data online-nya BMKG. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan data online dari BMKG tersebut. Kemudian di sini sudah ada dijelaskan oleh BMKG-nya parameter yang tersedia, data iklim dan data kejadian gempa bumi. Data iklim itu ada curah hujan, temperatur, kelembaban rata-rata, kecepatan angin, arah angin, lamanya penyinaran matahari. Data kejadian gempa bumi ada magnitudonya. Kemudian data yang dapat diunduh selama 1 bulan terakhir, data yang dapat diunduh selama 10 hari terakhir. Jika membutuhkan data parameter yang lain atau membutuhkan rentang waktu yang lebih panjang, dapat menghubungi ini. Jadi sudah diberikan ya kontaknya, kemudian parameter yang direkam oleh BMKG untuk bisa kita gunakan sebagai dasar penelitian kita. Jadi kalau ada data atau parameter di luar ini, bisa menghubungi kontak personnya dan menanyakan apakah data iklim itu juga meliputi variabel ini. Kalau iya, maka bisa diminta boleh disertakan parameter tersebut untuk saya bisa mendownload. Kalau misalnya tidak disediakan, maka kita hanya bisa menggunakan parameter yang tersedia dari BMKG. Begitu juga dengan gempa bumi. Jadi di sini memang harus masuk dulu ke aplikasi dengan cara login dan register. Register dan login, kebalik ya. Sign up dulu, baru kemudian bisa login. Kemudian ini adalah data Indonesia, satu data Indonesia. Mohon maaf ya, ini memang websitenya tampilannya seperti ini. Jadi UI-nya masih belum bagus ya, karena masih standar sekali.
Jadi websitenya di data.go.id, kemudian belum muncul ya datasetnya. Nah, ini sudah. Nah, ini misalkan data terdampak banjir Kabupaten Sanggau 2021. Kemudian daftar pencari kerja, banyaknya anggota koperasi, data penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemasukan telur unggas dari luar daerah. Kemudian jumlah penerima zakat infak dan sedekah. Kemudian data taman dan RTH Kota Banda Aceh. Kemudian jumlah status kepala keluarga. Jadi di sini sudah terlihat ya, pemerintah Kota Banda Aceh yang memiliki data tersebut atau pemilik datanya atau owner datanya. Kemudian data insentif guru TPA dan BP yang dapat insentif tahun 2019 di Banda Aceh. Jumlah akte kependudukan. Jadi nanti ketika kita klik, bentar ya kita coba. Kita ambil salah satu datanya, kemudian kita lihat. Nah, misalnya ini ya, jumlah UKM per tahun yang ada di Banda Aceh. Nah, di sini kita bisa tahu filenya ada satu, kemudian formatnya CSV, kemudian kita bisa download di sini, kemudian download data. Nah, ini adalah tampilan untuk data yang disediakan oleh UMKM Banda Aceh. Jadi ada sektor UMKM-nya, ada industri, perdagangan, aneka jasa, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan transportasi. Kemudian inilah tahunnya 2007 sampai 2014 ada 873, 2014-nya ada 2454 untuk industri dan seterusnya. Kemudian kalau data ini pasti bentuknya adalah long data. Mengerti ya? Karena long data itu kan datanya biasanya sifatnya itu adalah kumulatif. Tapi kalau misalnya data yang wide data akan dijabarkan industrinya ini industri apa. Misalnya bahan kimia atau industri plastik dan lain-lain. Kemudian ini bisa di-download ya, tapi saya tidak otomatis download, jadi munculnya di page berikutnya. Kemudian kita lihat untuk data Open Data Jakarta. Ini adalah website yang khusus untuk data terbuka pemerintah Jakarta. Jadi mungkin yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan di ibu kota Jakarta kita, itu bisa untuk mengunjungi website ini. Jadi tampilannya memang sudah lebih bagus daripada ini ya. Ini memang belum ada apa-apanya, katanya sih masih tipe beta, tapi setahu saya sih dari awal tahun kemarin itu masih tipe beta aja sampai hari ini. Sepertinya masih belum ada dana untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, untuk Jakarta tampilannya memang lebih bagus daripada satu data Indonesia. Jadi ini ya, telusuri berdasarkan grup atau topik. Jadi di sini bisa COVID-19, klik, kependudukan, klik, kemudian kesehatan bisa diklik, keuangan, lingkungan hidup, kemudian pariwisata dan kebudayaan, pekerjaan umum, pendidikan. Nah, misalkan kita tertarik dengan lingkungan hidup, kita klik lingkungan hidup. Nah, di sini ada indeks standar pencemaran udara tahun 2021. Kemudian kita klik. Nah, ini adalah informasi seputar data indeks standar pencemaran udara. Jadi di sini variabelnya yang ada pada data tersebut adalah tanggal, stasiun, PM10, PM25, SO2, CO, O3, NO2, max, critical, dan kategori. Kemudian ada metadatanya juga, informasi datanya ya. Kemudian di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, kenapa diulang-ulang, April, Mei, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat salah satunya. Misalkan ini bulan Januari, kita lihat datanya. Nah, ini adalah data yang ada pada unduhan ini. Jadi nanti kalau kita mengunduh, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada tanggal, PM10, SO2, CO, dan seterusnya.
kategorinya di mana, DKI 2, DKI 3, DKI 1-nya nggak ada ya. Dan ini juga sudah ada keterangannya, SO2 sulfida dalam bentuk SO2, kemudian max adalah nilai ukur paling tinggi dari seluruh parameter, critical parameter yang pengukurannya paling tinggi, kategori, dan seterusnya. Kemudian kita bisa download. Tadi bisa langsung download atau lewat sini, unduh data misalkan. Nah, kemudian kita lihat yang JSON atau JSON. Nah, JSON ini adalah data yang dapat digunakan langsung pada kode program yang sudah kita buat. Jadi di sini sudah dibuat ya bentuk seperti ini, dan ini tinggal copy paste kalau misalnya kalian membuat aplikasi untuk mendeteksi di Jakarta. Jadi tinggal ini digunakan, kemudian dikopikan ke aplikasi atau program komputer yang kita buat. Jadi ini tentunya nanti menyesuaikan dengan sintaks bahasa pemrograman yang kalian gunakan. Kalau pakai Python, tinggal sesuaikan dengan sintaks Python. Kalau C++, pakai C++, R pakai R, dan seterusnya. Jadi ini memudahkan sekali untuk programmer atau yang mengembangkan aplikasi untuk bisa mengkopikan data tersebut ke dalam kode programnya. Kalau tidak menyediakan fitur upload dataset. Kemudian kita lihat hasil yang diunduh tadi. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Sebentar, saya stop dulu. Nah, ini adalah bentuk CSV, hasil unduhan dari data Jakarta tadi. Ini ya, ada tanggal, kemudian PM10, kategori, location, dan seterusnya. Tidak sehat, sedang. Mungkin nanti ada yang kepikiran, bagaimana sih indeks standar pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020. Maka nanti kita ambil datanya dari Januari sampai Desember, kemudian kita lakukan pengolahan. Oh, ternyata indeks standar pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta itu sedang. Kalau sedang berarti masih aman, masih sehat untuk masyarakat Jakarta. Kalau sudah tidak sehat, maka apa saran yang bisa dilakukan untuk pemerintah DKI Jakarta untuk mengantisipasi standar pencemaran udaranya, kira-kira begitu. Dan ini akan mengacu kepada ide ataupun inovasi yang bisa kita lakukan. Jadi pada prinsipnya ada dua kategori kelompok peneliti. Yang pertama, penelitinya itu punya ide, saya mau membuat proyek ini. Kemudian dari ide tersebut dilakukan studi literatur, membaca jurnal, membaca buku, membaca artikel-artikel terbaru yang ada di koran dan internet dan sebagainya. Kemudian mencari datanya. Itu adalah tipikal yang pertama. Kemudian yang kedua, ada peneliti yang dari data dia dapat berpikir apa yang bisa dia lakukan terhadap data tersebut, ide ataupun inovasinya. Tentunya kalau yang model yang tipe yang nomor 2 sudah harus tahu bagaimana caranya membaca data dan menganalisis data dan dilihat track-nya datanya ini seperti apa, dan kemudian nanti akan muncul, oh ternyata kalau dari sini saya bisa mendapatkan informasi ini, dan saya melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil hipotesis dari pemikiran dia terhadap data tersebut. Manakah yang bagus, peneliti 1 atau peneliti 2? Dua-duanya tidak ada masalah dalam penelitian. Boleh, kalau ada ide, boleh dicari datanya lewat salah satu caranya adalah data sekunder. Kalau ternyata ada data nih, data segar, data mentah, data raw data, kemudian kita lihat datanya, oh dari data ini saya bisa mendapatkan hasil ini, hipotesis awal. Kemudian setelah kita olah, kemudian terbukti atau tidak hipotesisnya tadi, itu juga merupakan style penelitian. Jadi tergantung ya dari peneliti itu maunya bekerja bagaimana. Karena ada data itu yang susah sekali untuk didapatkan. Kalau datanya susah untuk didapatkan, maka sebaiknya ketika datanya ada, baru kita bisa bekerja. Tapi kalau datanya gampang untuk didapatkan, maka idenya dulu, baru kemudian datanya bisa diperoleh atau bisa didapatkan. Jadi tidak ada salah dan betul kalau untuk masalah
style atau preferensi bagaimana peneliti tersebut melakukan penelitian. Tapi kalau mahasiswa mungkin di tugas akhir itu mengerjakan penelitiannya harus melakukan studi literatur dulu. Jadi studi literatur dulu, kemudian mencari berbagai sumber mungkin dari 5 sumber, kemudian manakah yang bagus untuk ide ataupun proposal TA-nya, kemudian nanti baru berbicara mengenai data. Tapi kalau untuk penelitian secara umum, itu bebas. Mau punya data dulu, oke. Mau tidak ada data dulu, dari ide dulu, itu juga oke. Kira-kira itu ya untuk seputar data primer dan sekunder. Terutama hari ini kita membahasnya data sekunder ya, bukan data primer. Kalau data primer itu prosesnya memang dari awal, semuanya harus dikumpulkan dari awal sampai akhir, proses penelitian tersebut dilakukan, itu benar-benar dihandle oleh tim peneliti tersebut. Jadi kalau data sekunder, kita ada bantuan dari sumber-sumber data yang memang sudah kredibel untuk digunakan dalam ranah penelitian dan publikasi ilmiah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita sudah masuk ke bagaimana mendapatkan kata kunci dari studi literatur atau literatur yang kita punya, bagaimana kita mendapatkan kata kunci yang bisa kita garis bawahi atau mau kita teliti lebih lanjut mengenai kata kunci yang kita dapatkan tersebut. Kira-kira begitu. Saya ingatkan kembali, kalau untuk kelas ini yang belum menuliskan anggota kelompoknya, silahkan menuliskan di spreadsheet yang sudah saya sediakan, karena kita sudah mendekati minggu ke-13 ya, untuk tugas literatur review. Jadi silahkan yang belum mengisi atau melengkapi kelompok yang belum, kalau yang sudah berarti sudah selesai untuk tugas pembagian kelompoknya. Ada pertanyaan? Oke, karena diam semua, maka saya anggap sudah mengerti ya mengenai sumber-sumber data sekunder yang bisa kalian gunakan untuk penelitian atau proyek yang kalian lakukan. Jadi apa namanya? Kembali ke kaliannya masing-masing. Jadi tidak ada lagi kata-kata saya tidak bisa melakukan penelitian atau submit proposal lomba seperti itu karena tidak punya datanya. Tidak punya data atau tidak mau mencari data seperti itu, karena sebetulnya kalau kata-kata data keluar itu tidak hanya data yang harus dikumpulkan secara mandiri satu persatu, tapi bisa menggunakan sumber data sekunder yang sudah dijelaskan pada kelas data dan pustaka minggu ini. Jadi sudah ada bayangan ya kira-kira kalau nanti ada kepikiran, oh saya mau membuat startup ini, atau saya mau membantu menyelesaikan permasalahan ini, ngambil atau mencari datanya itu di mana, itu sudah ada gambarannya. Jadi di luar dari yang ada di slide PPT tadi, itu sebetulnya masih banyak. Jadi masih sangat terbuka sumber-sumber data sekunder yang lain di luar dari yang disampaikan di slide tadi. Jadi silakan bisa mencari, ekspor sendiri, di googling sendiri, mungkin tertarik dengan masalah industri farmasi saat ini, misalkan untuk yang dari farmasi, di manakah bisa mengambil sumber data terkait dengan farmasi atau obat-obat yang sudah beredar,
yang kemudian mau diimprove atau ditingkatkan dari segi bahan-bahan atau yang lainnya seperti itu, teknik mungkin juga seperti itu. Jadi masih banyak sumber-sumber data sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kuliah data dan pustaka hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian untuk pertemuan minggu ini. Kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan untuk topik yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.